Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di SK Film. Kali ini kita mau menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul 3096 Days. Langsung aja yuk kita tonton videonya. Adegan ini dimulai di sebuah bar. Di bar tersebut ada seorang anak kecil yang sedang menari-nari. Anak kecil itu bernama Natasha. Keesokan paginya ketika sedang sarapan, ibunya mengetahui bahwa semalam Natasha pergi ke bar lagi bersama ayahnya. Karena marah, ibunya tidak sengaja menampar Natasha. Natasha pun langsung pergi ke sekolah sambil menangis. Namun, ketika dalam perjalanan ke sekolah, tiba-tiba ada seorang pria dewasa membawa Natasha dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Kejadian itu dilihat oleh temannya, tapi entah kenapa ia hanya berlalu begitu saja. Mobil yang membawa Natasha pun sampai di sebuah rumah. Dan Natasha pun dibawa ke ruang bawah tanah yang ada di dalam rumah itu, yang sudah dipersiapkan si penculik. Natasha pun berteriak minta tolong, tapi usahanya itu sia-sia. Karena ruangan bawah tanah itu sangat kedap suara dan tidak akan mungkin ada orang yang bisa mendengarnya. Berita hilangnya Natasha pun sudah disiarkan di media. Suatu hari polisi mendatangi rumah si penculik untuk melakukan penyelidikan. Would you mind opening it, please? Oh, I heard you're looking for a white van. Is it about that girl? Natasha Kampusch. Wasn't that her name? You know anything about it? I just heard on television you're looking for a white van with tinted windows, so I... Where were you on the 2nd of March between 7 and 8 a.m.? Tapi penyelidikan itu tidak berhasil karena polisi tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Hari-hari pun dilalui Natasha di ruangan itu. Sementara untuk mengurangi kejenuhannya, Natasha berpura-pura menjadi guru dan muridnya adalah pakaian sekolahnya yang ditaruh di kursi dan dianggap sebagai muridnya. Si penculik sering memberikan hukuman fisik kepada Natasha jika melakukan kesalahan. Natasha juga didoktrin untuk selalu patuh kepada dia, karena setiap hari ia selalu mengucapkan kata "patuhi aku" secara berulang. 4 tahun kemudian Natasha beranjak remaja. Suatu hari ketika Natasha menstruasi dan darahnya tercecer di lantai, si penculik marah besar dan menyuruhnya untuk membersihkannya. Natasha pun bilang kepada si penculik bahwa dia harus mandi di lantai atas. Suatu hari, ibu si penculik mengira bahwa anaknya sudah memiliki pacar. Karena ada rambut pirang panjang yang menempel pada bajunya. Is she a blonde? No. No. I'm glad. Nonsense. Karena takut ketahuan, si penculik pun langsung membotaki rambut Natasha. Sejak saat itulah kehidupan Natasha semakin pahit. Karena si penculik terus menyiksanya, bahkan memperkosanya. Suatu hari, si penculik mengajaknya ke toko bangunan untuk memilih cat dan karpet guna merenovasi kamar si penculik. Natasha pun berniat untuk kabur, tapi niat Natasha untuk kabur tidak bisa karena doktrin untuk mematuhi penculik menguasai pikirannya. Ketika renovasi kamar penculik selesai,
yang didominasi warna ungu, ia memperlihatkan kepada Natasha yang tampak sangat senang. Yeah, it's nice. Bahkan si penculik menghadiahinya lingerie cantik sebagai kado perkawinan. Saat itulah Natasha bertanya mengapa si penculik memilih dia, dan jawaban penculik adalah karena ia menyukai senyuman Natasha sejak pertama kali melihatnya di toko. Natasha mencoba bunuh diri dengan membakar tisu toilet di kompor listrik tempat memanaskan makanannya. Tapi akhirnya ketahuan dan mendapatkan hukuman pukulan dari si penculik. Do you understand? Suatu ketika ia diajak main ski oleh si penculik, dan saat minta izin ke toilet, Natasha minta tolong kepada seorang wanita kalau ia adalah Natasha I've been Campus, kidnapped. tapi si My name wanita is itu tidak Natasha peduli. Kampusch. Suatu hari si penculik berniat menjual mobil van putihnya. Ia menyuruh Natasha membersihkan mobilnya. Hold on. 1 second. Saat si penculik sedang asik menelpon, Natasha memanfaatkannya untuk kabur melalui pintu pagar yang tidak terkunci. Ia akhirnya bersembunyi di sebuah kebun dan mengatakan kepada pemilik kebun bahwa ia adalah Natasha Campus. Hello, can you help me? Please, can you call the Yang police? diculik 8 tahun yang lalu. Natasha Kampusch, it's about a kidnapping. Akhirnya si pemilik kebun pun menelpon polisi. Right, stay where you are, please. Polisi pun akhirnya datang dan membawanya ke kantor polisi. My name is Natasha Kampusch. Di kantor polisi pun akhirnya Natasha bertemu dengan kedua orang tuanya. Sementara si penculik yang menyadari bahwa Natasha kabur, akhirnya memilih untuk bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta karena ia tahu polisi mencarinya. Dan film pun berakhir. Seperti yang ditulis di judul, film ini diangkat dari kisah nyata. Dan pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa Natasha tidak pernah bisa mencoba kabur? Karena dia menderita penyakit Stockholm Syndrome, di mana dia merasa terikat kepada si penculik. Bahkan kabarnya ketika Natasha tahu si penculik bunuh diri, Natasha sempat merasa sedih.